Udah dia sholat, nah gue duduk di situ Hmm. dekat musola itu kan di Hmm. stasiun kota. Hmm. Akhirnya dia nungguin sholat, gue pasang headset, itu lagi sambil nyetel lagu gereja Hmm. yang How Great, ya kan, lu Wes, denger ya, ya mantap. pasti, sambil main game, tetap ya setan Ah. dengan malaikat ada. Main game tapi dengernya lagu gereja, salam kenal ya. Salam kenal Aslinya dari kok. mana? Medan. Wih, suaranya mantap banget ya kalau Medan ya. Iya. Tinggalnya sekarang di Tambun Selatan, Tambun Selatan. Jadi dulu Sahadat 2018. 2018 Di mana tuh waktu itu Sahadatnya? di Bogor. Tapi Bogor. awal mulanya itu di dekat rumah suami. Oh gitu. Cuma saya masih kurang mantap kalau belum dengan ahlinya dulu. Oh, terus jadi Sahadat tulang. Syahadat ulang Oke. 2018. Ah, 2018. sebelumnya gereja apa? Dari GPDI, Kristen kan? Gereja. Kristen. GPDI. GPDI. GPDI yang di mana? Di Bogor? Mama GPDI, Papa GPDI, Mama Betel. Lipo Hmm. Cikarang. Betel maksud Betel, Gereja Betel Indonesia. Indonesia. GBI. GBI. Sama sama gua. Iya ya, lu juga. Males tetanggaan. Tetanggaan. GBI-nya Cikarang. Lipo Cikarang. Lo dulu berarti emailnya di GBI Cikarang. Gue suka ikut dua-duanya. Kadang ke GBI, kadang GPDI. Jadi kalau hari Minggu papanya ke GBDI, mamanya ke GBI. Ya kalau kesiangan bangunnya kadang ke GPDI. Oh gitu. Uh, Kenapa kok bisa beda-beda gitu? ya tahu aliran dari orang tua begitu, ikut aja kita dulu. Jadi kalau kalau apa hari Minggu kebaktiannya bisa-bisa. Kalau jam 10 GPDI kan, tapi Mama Atau mau dua-duanya disamperin. disamperin dua-duanya. Oh gitu. Iya, GPDI Jadi kolektanya dua-duanya. 2 kali. 3 kali malah. Oh 3 kali. Iya, Terus kalau awal bulan perpuluhannya 2 kali juga. iya dong, Oh pasti. gitu ya, mantap. Dari kecil berarti ya. Dari kecil. Itu emang udah lama papanya GPDI, mamanya GBI itu udah lama tuh. Iya. Nah terus ceritanya gimana dong? Boleh nggak cerita dari Kristen, kok bisa masuk Islam gitu? Sebenarnya kalau mau tanya masuk Islamnya itu bingung juga ya kok. Aku bingung. Satu karena kualat sama mulut. Kualat sama mulut. Iya. Ceritanya gimana tuh? Karena dulu kan Kualat sama mulut. kita punya teman kerja, itu dia Muslim, gitu kan. Terus? Pas itu kejadian itu ingat banget itu bulan puasa. Batak. Tahun berapa tuh? Pas 2018 itu, pas kejadian situ juga, pas itu juga. Dalam setahun? Dalam itu juga jam itu. Terus? Pas itu bilang, Batak gue sholat dulu ya. Ya udah sih, lu sholat aja, harus ngadu ke gue. Sholat aja kali. Nah itu di stasiun Bekasi. Ya. Singkat ceritanya, ya udah dia sholat. Nah gue duduk di situ dekat musola itu kan di stasiun kota. Akhirnya dia nungguin sholat, gue pasang headset, itu lagi sambil nyetel lagu gereja yang How Great, ya kan, lu denger ya, ya pasti, sambil main game, tetap ya setan dengan malaikat ada. Main game tapi dengernya lagu gereja. Iya kan. Udah pas lagi denger handset, teman lagi sholat, awalnya cuma lihat handphone doang main game gitu kan. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Kok ada tulisan begitu? Ya nggak tahu. Tulisan? Enggak, di telinga di handset. Kok bisa ada suara gitu? Itu makanya awalnya gue tahu, gue lihat teman masih sholat. Masih sholat, masih 2 rakaat kalau nggak salah waktu itu. Nah udah tuh, gue pikir ini doang kali gitu kan. Udahlah main gamenya lagi gitu, ngelanjutin. Ganti lagu lagi nih, lagu Nikita. Mungkin gue halu gitu kan. Gue main game sambil main game, denger lagi tuh 2 kalimat itu. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Setan kali ya. Gue disuruh sholat, orang gue lagi dengerin lagu gereja ya kan, gitu kan. Akhirnya gue liat teman gue lagi lipat sejadah. Nyamperin gue, terus aku bilang, kampret lu ngomong apa sama gue? Apa sih Batak? Gitu kan, apa sih Batak? Enggak, tadi gue udah dapat ini di telinga gue bilang sholatlah engkau sebelum disolatkan. Wah dapat hidayah lu, katanya gitu. Teman ngomong gitu? Iya. Terus bilang, kayak sinetron TPI lu, gue gituin hidayah gitu kan. Ya iyalah, gue kayak gitu. Mana tahu hidayah itu kan gak ada yang tahu Mel, katanya gitu kan. Gitu. Gue nggak percaya, gue gituin aja nggak percaya. Ya kalau nggak percaya syukur, katanya gitu kan. Ya udah, sambil lah berjalan nunggu kereta, duduk tuh kita udah duduk. Kepo dah gue, apa sih artinya sholat lo sebelum kau disolatkan? Nyari di YouTube. Singkat cerita itu tentang buat disolatkan jenazah. Buset. Bilang akhirnya sama si Upi, Pi, lu tadi yang gue bilang sholat sebelum disolatkan itu artinya memandiin jenazah ya? Emang kenapa Tak? Ya ini gue nyari tahu artinya, gitu kan. Wah bener loh, hari ini juga lu masuk Islam katanya.
Lu gila lu, nggak tau mak gua lu kan tahu mak gua monster gimana, kata gue tuh. Iya. Ya mana tahu Mel, katanya gitu. Ya udah, singkatlah sampailah di rumah. Gue lupa tuh logout YouTube gue. Terus? Mak gue datang ke kamar gue lagi mandi. Babi kau ya, anjing kau sejak kapan kau belajar tentang Islam monyet? Gue bingung di kamar mandi, udah mak gue udah marah-marah nih, gitu kan. Udah ya, terus keluar kita keluar dari kamar mandi. Apa mak? Apa maksudmu ini ya? Kok lihat-lihat ini, cari tahu kau apa artinya sholat langkau sebelum kau disolatkan? Oh itu tadi temanku mak, nggak ada temanmu memegang handphone ya? Gitu kan. Iya mak, nggak tahu mak, cuma itu doang kali temanku iseng. Kurang ajar itu temanmu ya. Mana orangnya? Hah? Asal kau tahu ya, Islam itu teroris. Islam itu teroris. Islam itu kau nanti kalau kau kenal orang Islam itu kau dikawinin ke banyak orang, kau suaminya banyak gitu kan. Oh ya udah didoktrin gue kayak gitu. Akhirnya dibanting handphone gue bingung ya. Bingung, cuma tinggal satu lagi handphone gue tuh itu Nokia. Telepon teman gue. Pi, gue dikurung. Kenapa lu? Ya gue lupa logout. Ya terus gimana Batak, kata gitu. Ya gue nggak tahu ini, gue mau keluar gimana. Batak gue kayaknya umi gue punya teman orang mualaf, kita cari tahu deh orang mualaf katanya gitu. Cari tahu lah dia, kasih tahu, ketemulah nomor itu almarhum si Ko Stephen. Oh, Ko Stephen. Iya, almarhum Ko Stephen akhirnya di WA, dibalas lah SMS-ku, WA intinya. Ko Stephen ngasih SMS tuh. Masih zaman SMS. SMS kan Nokia. Yang tadi kan yang satu kan tab masih WA. Terus SMS Ko Stephen ngasih nomor Ayah Yunan. Oh, Ustadz Yunan. Iya. Itu. Itu tuh orangnya tuh ya, ganteng ya kan. Ganteng banget ya. Serem banget tapi ya. Pastinya. Iya. Udah kan. Bismillah ta'ala aja tuh bilangnya. WA dari SMS, akhirnya aku SMS-in, WA juga minjem HP temanku ini. Chat, ya udah ketemuan dah tuh sama Ayah Yunan, gitu kan. Tapi sebelumnya aku keluar dulu dari rumah itu. Akhirnya keluarnya gimana? Ya jendela kok loncat. Oh, loncat. Lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2? Iya. Loncat? Loncat itu kan ada plafon gini nih, rumah tetangga sih. Batak, gue udah nunggu di bawah. Iya. Tungguin ya. Iya. Keluar udah tuh. Batak, lu nggak bisa gue bawa ke rumah ya. Kan umi gue muslim banget ya. Lu kan begini banget ya. Iya, gue tahu diri ya. Kayak macam jablay lah gue kan. Gue aja. Iya, katanya gitu. Akhirnya singkat cerita, gue udahlah dibawa dia ke masjid. Ke masjid? Ke masjid. Lu di sini dulu Batak, tidur dulu katanya. Malam itu? Iya, malam itu. Tidur di masjid? Iya, tidur di masjid. Kan boleh? Ya kagak ngerti, gue pokoknya ditaruh situ aja. Di dalam apa di emperan? Di emperan itu. Oh, di emperan. Nah, yang penghuni itu apa sama DKM-nya ya? Iya. Bu, masuk aja kalau mau sholat. Enggak Pak, saya Kristen ya. Oh, Kristen. Terus ini mau ngapain kesini? Gak tahu, saya teman saya disuruh kesini. Gitu kan. Oh gitu. Ya udah deh katanya gitu. Iya Pak, saya mau ke Bogor. Mau ngapain? Mau ketemu Pak Yunan. Mau ngapain? Tahu ya disuruh ke sana gitu kan. Udah deh katanya gitu. Sama teman gini, Mel kita janjian aja gitu kan, janjian. Kalau enggak gue kasih, lu udah WA sama dia, lu chat aja dia, lu kelar itu terserah lu mau gimana sama dia. Udah ketemu sama Ayah Yunan. Di Bogor? Bogor ya, Depok. Terus? Udah ketemu sama Ayah, ya sharing-sharing, terus itu nggak tahu namanya di Rukiah itu apaan, kayak orang blow-on ya. Oh, kesurupan? Iya, katanya kesurupan. Imaldanya kesurupan? Iya, katanya. Oh, terus? Pas gue lihat video, malu-maluin banget ya gue ya, gitu kan. Ada ya? Iya, malu-maluin banget. Nanti kirim ya. buat selingan. Gitu. Terus? Ya kira ya itulah namanya nggak pernah percaya ya kok. Emang gue ada ya setan kayak gitu ya gitu kan. Emang setan berani sama Imelda? Itu justru itu gue mau bertanya kok. Ya kan katanya kan anjing babi aja berani makan katanya gitu kan. Masa ya setan berani sama ini gitu. Akhirnya, terus di Rukiah sama Ustadz Yunan? Di Rukiah. Oke, terus? Di Rukiah udah mulai tenang. Terus juga tambah lagi Ayah juga ngasih bimbingan gitu kan. Bimbingan. Yang tadinya sama teman bilang, Mel kalau lu udah mantap dari hati, udah lu masuk Islam aja. Kan kayak tadi lu sore kan lu dapat itu hidayah. Sebenarnya sih gue belum percaya ya, kata gue gitu aja. Ya kan kalau itu kan dari keyakinan lu. Tapi ketemu Ayah dikasih tahu beginian, ya juga sih ya. Mana ada sih Yesus itu memperanakan dan diperanakan gitu kan. Iya. Gue mikir gitu kayak orang goblok gitu kan. Mikir iya juga sih ya gitu kan.
Dan selama gue Kristen itu gue nggak pernah nemu yang namanya Tuhan gitu loh. Kenapa orang-orang bilang selalu yang maaf ya, yang orang Islam masuk Kristen itu bilang gue melihat cahaya. Gue selama kurang lebih 25 tahun ya, nggak pernah tuh nemu cahaya. Tapi ketika gue mau masuk Islam gitu ya, dengar suara sholat sebelum sholat kan itu gue bingung gitu kan. Taunya artinya itu buat mayat, buat mandiin mayat ya, buat jenazah orang gitu kan. Emang ya, berarti gue harus begini kali ya, gitu kan. Nah, masih kurang mantap, akhirnya ayah ini jabarin terus akhirnya ketemu lagi sama Abi, Ali Ustadz Ali gitu kan. Akhirnya mulai tuh muncul hati, ya Bismillah ta'ala, ya Allah, kalau emang Tuhan, aku bilang sama ya Yesus, maaf kalau memang iya, kan gue pikir katanya kan gitu kan, aku lah jalan kebenaran kan. Kalau emang lu kebenaran buat gue, batalkan gue jadi Islam. Tapi kalau memang Islam ini menjadi buat gue benar ke jalan gue sendiri, jati diri gue sendiri, pastikan gue untuk memilih Allah sebagai agama gue terakhir. Seperti itu. Akhirnya udah ayah mulai mau dikasih tahu syahadat, dan itu plong. Tunggu. Tadi sebelumnya doa ke Yesus. Iya, sebelum mau syahadat tuh gue doa dulu gini. Ya Bapak Yesus, Bapak kami di surga, maafkan gue gitu ya kan. Sebelum gue masuk Islam gitu kan, yakinkan gue dulu gitu kan. Bayangkan, yakinkan gue dulu nih masuk Islam gitu. Lu nggak takut Yesus marah waktu lu masuk Islam? Gue lebih takut mak gue marah daripada Yesus, beneran. Demi Allah. Yesus udah kelihatan buat gue kan. Soalnya ada ibu-ibu pernah ngobrol di sini. Saya waktu mau syahadat, saya takut Yesus marah, kata gitu. Ada begitu. Jujur kalau marah gue nggak inian, tapi kalau orang nyokap lebih kan. Terus. Kira gue bilang, udah gitu doang. Nah, habis syahadat di Depok itu sama Ustadz Yunan. Terus mana? Balik ke rumah? Di bawah ayah ya, gue mulai di rukiah lagi. Berapa kali tuh gue rukiah ya kan, badan gue mulai encok ya kan. Akhirnya ya udah, ayah kenal bilang, kamu punya teman nggak katanya gitu. Ada sih teman deket, datanglah kekasih hati gitu. Kekasih hati. Udah, awalnya bukan dia jodoh gue sih sebenarnya. Gue pikir ya lu Islam lagi gitu kan, bukan Batak lagi, ya nggak bakal mau dah mak gue gitu kan. Jadi orang Batak. Jadi orang Batak mak gue ya kan. Ya, rasa hepeng banyak ya kan. Sehingga cerita ya udahlah ini sama ayah, dikasih bimbing. Hari itu juga selesai syahadat nikah. Iya kan ayah? Tapi baru kenal hari itu juga. Iya. Sama calon suami hari itu kenal. Iya. Pas nikah. Iya. Oh, taruh berarti ya. Kalau taruh, bilang taruh bukan juga ya. Emang teman kereta sebenarnya sih. Cuma gitu. Gue nggak pernah deket sama dia gitu. Karena yang deket sama dia tuh teman gue yang suka sama dia gitu loh. Salah satu pertimbangan saya pada waktu itu kan ini anak sendiri. Terus? Jadi salah satu pertimbangan saya pada waktu itu kan ini anak kan perempuan, ahwat ya, dan sangat rentan sebetulnya kalau dia sendiri, gitu loh. Sementara kita agak sulit untuk kemudian bisa handle, gitu, untuk handle mu'alaf seperti ini. Makanya salah satu solusinya adalah dicarikan imamnya. Nah pada waktu itu begitu saya berdua sama dia berangkat ke Bogor, mau ke tempatnya Ustadz Ali pada waktu itu langsung saya tanya sama dia. Langsung saya tanya sama dia, gitu ya, kamu punya teman nggak yang serius, ya gitu ya, yang memang benar-benar mau menjadi imam kamu. Langsung saya bilang di kereta, saya bilang, kalau saya telepon dia, kalau dia nggak datang, berarti tuh dia bukan laki-laki yang benar. Tapi kalau dia memang laki-laki yang benar, mau tanggung jawab, dia pasti akan datang. Nah, saya telepon lah suaminya ini. Gitu, saya telepon, di kereta itu saya telepon, saya Yunan, saya pembina mu'alaf, gitu ya. Kamu kenal Mama Melda? Kenal. Kalau memang kamu serius untuk Mama Melda, kamu datang ke Bogor sekarang juga. Dia dari tempat kerjanya di Sawah Besar ya, lagi itu ya, masih ya. Dia datang langsung ke Bogor, nyamperin ke Bogor, dan akhirnya saya berikan lagi penjelasan kepada mereka berdua bahwa seorang ahwat ini tidak baik untuk sendirian, dan kamu juga jangan sampai kamu merusak gitu loh. Dia sudah masuk Islam, dia bersih di hadapan Allah, malah kemudian kamu rusak dengan pacaran. Akhirnya pada waktu itu juga lah, saat itu juga kami nikahkan mereka. Karena juga memang nggak bisa pulang ya?
Iya, betul. Nah, lucunya begitu habis nikah, sudah halal kan mereka berdua, kami nikahkan secara agama, secara syariat gitu ya. Begitu saya pulang, dia ngikutin saya pulang. Nah, ngapain saya bilang gitu? Udah di Bogor kan banyak hotel, terserah kamu ya gitu kan, malah ngintilin saya gitu kan. Bilang, udah pulang sana, saya bilang gitu, apa namanya. Nah, itu kira-kira seperti itu kok pada waktu itu. Jadi alhamdulillah ya memang Melda ini sesuatu yang lain sekali gitu loh. Istimewa sekali, benar. Berarti pada hari dia bersahadat, hari itu juga langsung nikah? Iya. Masya Allah. Dapat rezeki double itu berarti namanya. Nikmat banget. Nggak, terus tapi akhirnya gimana? Orang tua akhirnya tahu? Nggak ada yang tahu. Berapa lama? Kurang lebih 3 bulan ya, Pak. 3 bulan. 3 bulan. Gue jalanin, terus sambil gue ambil ininya juga kan. Nah, waktu itu setelah menikah tinggal di mana? Kontrakan lah, masa iya di rumah mertua. Okay. Enggak, sekirain di shelter atau di mana? Enggak. Oke, terus? Ya kan gak enak kedengeran kan. Kedengeran apa? Nyuci piring maksudnya? Iya, takutnya bisa makan nyuci piring gitu. 3 bulan. Iya. Orang tuanya tahunya setelah itu si Alek ketemu orang tua saya. Oh, dibawa ke pulang? Enggak, dia sama orang tuanya. Oke. Rencana pengen untuk ngelamar. Oh, terus? Tapi alhasil nihil hasilnya. Gak bakal mau orang tua. Ya kan. Orang tua email deh nggak mau maksudnya. Oke kan, setelah itu ya udah gimana nih katanya gitu. Padahal kita udah status dari suami istri gitu kan. Ya udah akhirnya nggak mau. Terus mama juga nyari saya, nggak ketemu-temu, disamperin tuh ke rumah suami orang tua, ke rumah mertua, ribut di situ juga. Akhirnya ada dia bawa polisi. Ketemu Imelda waktu itu? Itu belum, tadinya masih disimpan sama suami di kontrakan. Tapi emang deket rumah mertua saat itu. Akhirnya pas tatonya udah datang orang tuaku ke rumah orang tua si Alek, kita bingung gitu kan. Yaudahlah kita hadapin. Akhirnya kita jujur kalau kita sudah nikah, aku juga udah masuk Islam. Tiba-tiba datanglah adikku laki-laki, gaplok, kena telinga, itu apa namanya, pingsan juga sempat di situ, kan. Sejak kapan lu ya, gara-gara lu kena laki-laki, hanya ngejar doang lu masuk Islam. Lu tahu nggak agama lo Islam itu? Bini gue masuk Kristen, kenapa lu yang masuk Islam? Seperti itu. Kok lu jadi lu yang gila Kamel, katanya gitu. Lu jangan gila Kamel. Apa yang lu cari dari Islam? Gitu. Ini pilihan gue. Ini dari hati gue. Jadi hormatin apa yang gue yakinin sekarang. Gue gituin aja. Keyakinan lu gila, katanya gitu. Bini gue aja nggak gila, makanya milih Yesus jalan kebenaran. Katanya gitu. Jalan kebenarannya kemana ya? Gue gituin. Atau ujung-ujungnya kebenarannya setelah menikah bunting. Sebelum menikah bunting gue gituin kan, gaplok. Akhir karena mulai terpancing, ya udahlah berantem di situ juga. Ya udah nangis ribut lah di situ. Aku dibawa pulang sama mama. Oh, dibawa pulang? Bawa pulang lagi. Suami ke rumah ini jelasin juga ke orang tua si suami gitu kan. Terus? Udah mulai di situ akhirnya nyokap, apa yang kau cari? Pelan-pelan dia nanya, apa yang kau cari dari agama Islam? Apa ya? Aku gituin aja. Yang pasti selama ini gue nggak pernah menemukan Yesus dalam hidup gue. Gue cuma nyanyi apa yang worship leader nyanyi. Oh gitu. Ya gue nyanyi angkat tangan, ya kan. Pendeta baca Alkitab ya gue baca, walaupun gue ngantuk gitu. Gue nggak menikmati itu Kristen gue, gitu kan. Terus setelah gue masuk Islam apa yang kurang? Tenang, ibadah gue bukan seminggu sekali lagi, tapi hampir 5 sholat 5 waktu. Sehari 5 kali. Sehari 5 waktu gitu. Emang nggak capek kalau sholat gitu? Nggak capek. Ya kan, aku aja capek seminggu sekali gereja. Terus? Iya, ya nggak tahu mak, tapi gue rasanya nggak capek. Iya. Gitu. Kau pikir-pikir dulu ya, kau diam kau di sini, kau tenangkan otakmu, ya kan, mana tahu kau lagi gila kau sama si Alek, katanya gitu. Hanya kayak kejar-kejar gantengnya doang kau sama si Alek, katanya. Jangan takut kau nggak laku. Ya kan, kau pasti laku. Kujodohkan kau sama orang-orang kaya, katanya. Enggak mak, gue sudah mantap, gue udah masuk Islam, tolong hargai gue. Ini pilihan gue. Kalau kau miskin nanti gimana? Kaya miskin itu hidup gue. Makan gak makan gue itu pilihan gue. Ya kan? Terus? Resiko gue. Ya udah. Masih dikurung, akhirnya mak gue pergi ya. Enggak. Mak gue pergi ya. Sekali kau melangkah patah kakimu. Oh. Itu nyokap. Oh. Ya, udah. Bokap gimana bokap? Bokap ya manggut-manggut aja kayak ayam. Jangan Mel.
dengar kata mamamu. Gitu. Karena dia takut sama istrinya. Terus? Iya. Iya. Benar kan? Manggut aja dengar itu kata mamamu Ismail. Bapaknya lah dikatain kayak ayam, bos. Emang ayam manggut banget. Iya kan, Pak? Tuh. Nggak berani. Iya. Terus. Iya. Aduh. Dia denger aja kata mamamu. Jadi dikurung di rumah? Kurung. Berapa lama? Kurang lebih 2 hari. Oh, nyokap gue pergi, gue kabur. Dikasih makan nggak? Ya kagak lah namanya di situ. Masa kalau dikasih makan? Ya kata nyokap biar kau kelaparan kau, biar balik kau nanti ke Kristen lagi katanya gitu. Terus. Enggak mak, ya anggap aja gue puasa, lagi belajar puasa. Orang puasa yang nggak ada hidupnya katanya gitu. Tapi orang puasa orangnya sehat tuh mak. Gue gitu aja. Udah. Di Kristen pun ada puasa tapi nggak pernah kau jalanin. Kayaknya nggak ada dulu ajarin gue gitu. Soalnya gue nggak pernah tuh ngeliat orang Kristen puasa. Ada sebenarnya. Ada katanya ya, tapi gue nggak pernah tahu. Tapi nggak kayak yang Islam yang sebulan penuh. Makanya gitu. Terus? Udah kabur lah gue. Kabur. Terus dicari lagi? Nggak dicari. Udah tahu pasti sama suami gue. Oke. Iya. Nggak disamperin rumah mertuanya lagi? Enggak. Tapi bikin laporan. Polisi? Iya. Oh, dianggapnya orang hilang apa? Iya, penculikan. Wih, penculikan. Parah kan? Udah segede gini lu culik lu kan? Aneh kan? Bikin laporan penculikan kan? Iya. Disamperin lah polisi ke rumah si suami. Oke. Si suami akhirnya sama ada mertuaku perempuan udah nggak ada. Yang ada cuma mertuaku laki-laki sama iparku laki-laki. Akhirnya iparku bilang selesaikan baik-baik gimana baiknya. Akhirnya kita selesaikan. Kita datangin juga polisi. Akhirnya sama-sama buat laporan. Ya, buat laporan. Aku buat laporan KDRT adikku karena disuruh Ustadz Ali. Didampingin juga kan karena udah ini aku dikasih diinian sama Ustadz. Oh iya, didampingin sampai persidangan sampai kelar. Oh, sampai sidang? Sampai sidang. Terus putusannya gimana? Ya berdamai, ujung-ujungnya males kan? Iya kan? Berdamai. Iya, jadi kan? tukeran laporan gitu ya? Iya. Tukeran LP gitu ya? Tukeran kan? Gitu. Oke, terus? Dari situlah udah, logo kau coret kau dari akte emang udah dicoret dari kakak kan emang awal mulai udah bilang terserah. Imelda dicoret dari akte kakak. Kartu keluarga. Jangan kau pernah kau bawa sepeser pun duit dari mama di sini. Jangan pernah kau tuntut apapun yang di rumah ini. Kau makanlah kau maaf. Ya. Gitu. Jadi benar-benar dibuang sama keluarga. Ya, cuma begitu aja udah bawa ala kadarnya aja. Itu kapan itu? Berarti belum lama itu? Udah dari yang kejadian kita mau itu 3 bulan berjarak terus aja. Enggak, yang selesai sidang itu dari kapan? Sidangnya tahun berapa? Di tahun itu juga sama. 2018? Iya, 2018 itu di Desember apa ya? Desember. Aku syahadat aja Agustus sama ayah. Agustus. Sidangnya? Desember. Iya, kurang lebih. Desember? Iya, September. November, Desember gitu. Oh, sidang isbat. Sidang isbat, sidang perkara, tuh semuanya udah jadi satu. Selesainya di 2019? 2019. Terus jadi udah istilahnya udah pisah sama orang tua. Tapi tetaplah ya namanya kita sebagai anak menghormati namanya orang tua, cari tahu kabarnya. Apa yang kau cari tahu? Udah mati aku. Sebelum kau masuk lagi kembali Kristen, aku nggak bakal mau ketemu kau. Itu nanti mama. Aku masuk, itu mama. Iya. Terus? Nanti aku masuk neraka aku kalau kau masuk Islam. Sesuai amal perbuatan mak. Mau masuk agama manapun sesuai amal perbuatan. Kalau mama agamanya diajarkan di Kristen baik ya baik, dapat masuk surga. Ya kalau nggak diajarkan nggak baik ya berarti ya neraka aja, ketemu aja di neraka atau ketemu juga di surga gitu aja. Sampai sekarang belum ketemu mamanya? Jujur sudah. Oh sudah. Tahun berapa? Itu kelahiran anak kedua pertama ya Pak? Pertama. Tahun berapa? 2000 berapa? 2001. Oh 2021. Akhirnya ketemu mamanya. Ketemu mama. Akhirnya peluk-pelukan sama mamanya. Enggak juga. Apa itu anakku, cucuku. Enggak sih mak, cucu orang. Kalau diakuin syukur enggak. Oh terus? Akhirnya diakuin nggak? Diakuin. Ya udahlah, Pak, mulailah dialogo. Tapi dibalik itu ya ambil lah ya, selalu dibilangnya. Andailah anakku ini masuk lagi ke Kristen. Iya andai-andai aja lo dulu mak. Tapi kayaknya andaimu itu lama kali kayaknya prosesnya. Ya kan? Berapa saudara sih? 4. Paling nomor berapa? Pertama. Oke. Terus sama papa juga udah ketemu? Semuanya ketemu. Ketemu sama adik-adik juga ketemu. Ketemu semua? Ya nggak pernah akur, tetap pasti ada. Hmm. Masih belum pada terima kalau adik-adik. Karena dipikirnya ya
Islam itu jelek gitu kan. Oke. Terus kalau Natal gimana Natal? Natal ya kemarin datang ke rumah mama nggak? Oh enggak dong. Nggak boleh? Bukan nggak boleh, emang kagak lah gue. Enggak, memang nggak boleh masuk ke rumah mamanya itu gimana? Justru enggak, emang aku memang nggak mau datang. Enggak mau. Oh, emang nggak mau. Terus kalau Lebaran mamanya telepon nggak? Ya enggak lah, malah bantuin bikin Lebaran kemarin sih tahun kemarin ya Bang. Udah. Iya. Nah, bikinin tuh ketupat. alhamdulillah. Iya makanya kan. Iya. Ya Allah, bukan Tuhan Yesus lagi lah, semoga ya Allah. Nah, gitu kan. Itu mama bantunya di mana? Di rumah? Di rumah. Imelda? Di rumah. Datang ke rumah Imelda? Iya. Oh ya alhamdulillah sudah mau datang. Iya, makanya bikin ketupat. Ya Allah dapat hidayah. Kata, emang kau pikir aku TPI lagi kata gitu. Apa? TPI? Emang kau pikir aku TPI katanya gitu. Ya sama kayak gue ke teman gue. Iya. Aduh. Gitu. Tapi mama sudah mau datang ke rumah Imelda. Okay. Dua-duanya sudah, semuanya udah. Yang justru anak kedua kemarin lebih akrab. Adik-adik pertama juga sama, udah adik-adikku juga semua ada deket, ya kan. Walaupun dibalik itu juga tetap ya mereka selalu bilang kayak gitu. Gitu. Kan enak Amel kalau Natalan bareng-bareng. Ya enak juga sih sebenarnya, cuma gue lebih gak enak juga ya milih agama yang buat main-main doang. Gitu. Tersinggung nggak tuh kalau denger begitu mereka? Iya kan karena adik gue yang satu nikah sama orang Hindu aja masing-masing, nggak apa-apa. Oh. Iya. Adik gue yang laki-laki dapat bini ustadz itu haji, nggak masalah. Kenapa gue yang laki gue biasa-biasa aja gue harus dipersulit? Oke. Oh jadi saudara atau adik-adiknya Imelda sendiri ada yang nikah dengan yang beda agama tapi akhirnya masuk ke Kristen. Iya. Semuanya masuk Kristen, yang Hindu juga masuk Kristen. Masing-masing. Oh itu yang Hindu nggak? Oh enggak. Udah enggak. Oh. Enggak mau dia. Ya tapi alhamdulillah lah, berarti sekarang sama nyokap udah baik. Udah nyokap baik. Sama bokap udah baik, adik-adik udah baik. Ya udah alhamdulillah ya. Iya kan? Bikin anak lagi dong. Biar tambah baik lagi. Itu yang gak enaknya kayak itu doangnya. Paling tadi aja debatnya itu doang. Sakit aku mau mati. Ya udah mah kalau mati pulsa aja warisan dulu. Ya kalau aku mati berharap sih kau masuk Kristen. Ya tulis aja dulu namanya Melda Kristen kan, begitu aja. Nanti namaku Wahyuni ya, masih ada Islamnya berarti kelihatan mah Wahyuni gitu. Salah kok ngasih nama kemarin. Jadi udah nggak masuk ke kartu keluarga yang nyokap kan berarti kan. Oh. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah lah mamanya udah sudah ada cucu lah ya, udah punya cucu, ngakuin cucunya ya. Awalnya iya. Udah ketemu sama mamanya. Oh, oke. Ditanya itu. Hah? Siapa itu badan gede? Bapak gue. Asik. Emang sejak kapan bapakmu kawin lagi? Aku punya kawin lagi kata gitu. Ya, itulah bapak gue yang di Muslim lah. Andailah aku kayak bapakmu itu. Ya untungnya aja dia bukan bapak asli gue gitu. Ya kan dia katanya berharap bapak lakinya kayak gitu badannya kan. Ya untungnya aja bukan bapak gue itu kan, bapak kandung gue gitu. Usia berapa sekarang mamanya? Kelahiran 68 ya. 68. Papa? Brondong, kelahiran Brondong. 69 apa bokap nyokap 65, bokap 84. Oke, lebih muda ya mamanya. Ya. Nah, terus gimana? Waktu apa namanya? Baru bersahadat, kan langsung nikah. Tapi berarti kan imam yang ngajarin semua dong, sholat apa segala macam dong. Nggak ada masalah tuh ya? Nggak ada masalah sih, memang awalnya ya karena dikontrakan sendiri, ya lihat aja di YouTube gimana cara sholat. YouTube. Sambil nanya, itu belum manggil yang ini jam 1 sholat apa ya? Zuhur. Untungnya sabar. Oh gitu. Terus kalau zuhur sholat berapa rakaat? 4 dikasih tahu. Berapa rakaat? Alhamdulillah. Ada yang ngajarin. Iya, tapi kesini nggak ngajarin loh. Kok bener? Ya kan udah bisa. Masa diajarin terus? Ya mana tahu kan, biar takutnya aku koslet kan. Nggak salah dong. Emang sering konslet apa Mas? Atau gimana Mas? Gitu. Tapi gini, tadi saya tertarik gini. Waktu ngomong, saya nggak nemu Yesus. Waktu di gereja. Enggak. Cuma nyanyi-nyanyi doang. Nyanyi doang. Pakaian seksi, nyanyi, ya kan. Pakaian seksi? Iya ke gereja lu bayangin kayak gini, kejablek ya enggak? Ya kan, rok segini. Ya kan, sepatu. Boleh ya? Boleh ya? Ya begitu kan gereja bukan ya? Oh iya. Sedangkan kalau kita ke sholat, tertutup semua ya kan? Ya, kayak bingung. Ini antara gereja sama musola, masjid bedanya jauh banget ya. Loh, tapi dulu waktu masih Kristen nih, kan percaya dosanya udah ditebus sama Yesus. Jujur gue belum percaya. Nah, kok
Kok masih Kristen kalau nggak percaya? Ya kan gue bilang gue ikut doang. Gue belum nemuin namanya kita belum yakin. Lah kan dari kecil, masa nggak percaya? Sekalipun dari kecil, tapi kalau hati kita belum menemukan chemistry-nya gitu kan atau apanya, nggak bakal ini. Jadi gue cuma ikut apa kata orang tua doang aja, gereja. Sekarang nggak percayanya kenapa? Satu, gue pikir kata dia kan pertama Tuhan itu manusia, gitu kan. Kalau emang dia Tuhan itu manusia, mukanya kayak mana? Tapi sedangkan orang... Kan ada foto-fotonya tuh gambarnya. Ya itu kan muka-muka barat. Oh barat. Iya kan, muka-muka orang kayak barat. Kata gue ini asli apa enggak ya kan? Terus, kenapa nggak muka Timur Tengah gitu iya, ya? gitu kan. Gitu. Terus? Itu perbedaannya dari awal memang agak-agak aneh gue rasa. Terus? Terus sama teman juga kan, Batak apa? Lu udah masuk Islam? Iya. Lu udah nemuin apa katanya? Lu kata gue nemuin batu berlian. Lagi memahami agama gue lah sekarang, belajar. Ya kalau gue salah sholat atau salah apa, ajarin gue. Terus Batak, lu kemarin masih Kristen, apa sih yang lu rasain? Hambar. Yang gue rasain hambar. Ya kan nyanyi kok hambar gimana sih? Ya nyanyi, kalau di depan orang duduk sebelah orang tua, kita nggak begini, ya kan? Nggak berdoa begini, ya kan? Kita dilihat butuh matamu itu, apa yang kau tengok? Ya kan? Kau kenapa kau nggak angkat tangan kau? Karena itu worship leader. Oh maksudnya mama yang bilang. Iya. Okay. Akhirnya ya apa? Ya sholat, ya ke gereja ya cuma buat orang tua gue doang. Itu udah. Nggak ke gereja dibilangnya nggak punya Tuhan kau ya? Enggak mak. Mulutmu itu. Gitu. Nah terus apa lagi yang nggak percaya kalau dosanya udah ditebus sama Yesus? Apa ya? Gue buat kesalahan tetap aja biasa aja, nggak ada tegurannya. Nggak ada bedanya. Nggak ada beda ya. Nggak pernah doa sama Yesus sih mungkin. Ya elah, katanya kan sate teduh. Kalau sate teduh. Kan? Nggak nemu kan? Gue pikir beli sate, itu sate teduh. Gue di WA sama kakak Rohani kan, sate. Gue pikir bahkan sate. Sate ya kan? Bilangnya. Katanya sate teduh, dikasihlah ayat. Gue doa gitu. Kok gue nggak ngerasain apa sih sate teduh itu? Gitu kan, gue nggak ngerasain. Biasa aja, udahlah ngikutin aja yang apa disuruh. Jangan-jangan lu nggak di Jamaah Roh Kudus kali? Iya kata orang kan merinding kalau di Jamaah Roh Kudus. Justru gue lebih merinding di Jamaah sama si ayah. Ya sekarang aja makanya gue tadi ngeliat masuk sini sepatu ayah. Itu lebih merinding gue. Dulu belum pernah itu kali ya ikut yang bahasa roh ya? Udah bisa bahasa roh. Nah itu udah bisa bahasa roh. Apa sih kayak bala gitu kan? Bener gak sih? Itu siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Pendeta Yudnya. Oh, pendeta Yudnya. Kan? Iya kan? Apa sih bala. Gue ngikutin bala. Bala. Ya ngerti kan bala gitu lah kayak bahasanya gitu. Ya gue ikutin aja lah ya. Daripada gue ntar dia lapor ke mak gue gitu kan. Lapor mak gue. Ini sebenarnya Batak apa Cina apa? Jakarta Condet sih ini sebenarnya. Pinggiran. Batak kayak begini ya, Bu. Iya makanya untungnya kan bapak gue ini yang sekarang aja bukan Batak, nggak ada tampang Batak. Oh gitu. Kalau nyokap masih kental ya. Terus gimana dong? Udah berapa tahun? Berarti kan ini udah tahun ke-6 ya? 6, insya Allah. Senang jadi muslimah? Alhamdulillah. Senangnya? Senangnya satu, gue benar-benar ketika gue sholat menemukan itu ibadah. Tapi dulu kalau kita saat teduh, disuruh sujud, gue bingung kan. Emang ada sujudnya? Iya kan begini. Oh enggak, tapi kan mukanya nggak sampai ke lantai. Iya, tapi kan begini kan. Iya. Nah sekarang dengan sujud waktu sholat gimana bedanya? Ketika sujud itu berasa ya gue sujud itu kembali ke tanah mungkin buat gue mungkin gue begini. Tapi ketika gue waktu masih Kristen, gue sujud aja apa sih yang gue lihat di sini? Tapi kalau ketika gue sholat, yang gue lihat itu walaupun sejadah gue Mekah, gambar Mekah, insya Allah ya Allah. Udah ke Mekah belum? Udah makan belum? Kan insya Allah dulu. Oh insya Allah dulu. Didoain dulu. Iya amin ya. Iya kan gitu. Oke, terus pengen nggak ke Mekah? Pengen. Impian ada. Oh impian ada. Insya Allah. Insya Allah kan namanya kan dilihat dulu, didoa dulu. Bilang dong sama ayah. Bilang sama ayah. Jangan nanti dirugiah gua. Iya. Terus selain itu senangnya apa lagi? Senangnya satu gue bisa ngerasain namanya sholat bareng keluarga, terus gue juga bisa ngerasain namanya itu puasa, gitu kan. Udah gitu keluarga selain ketemu sesama muslim gue tenang gitu kan. Kalau ini kan dulu sesama Kristen gue
saling apa ya, pamer-pamer. Gitu. Ya kan, Pamer pamer-pamernya apa? itu Gelang. iya Adu galang. Dulu banyak kalau gelang. kalau nyokap HKBP kan ikut gabung di HKBP, Ah. gelangnya kan, kau kerja udah berapa tahun kok nggak punya kau gelang itu. Sampai begitu ya? Iya kan. Kalau ke sholat gue nggak dilihat kan. Ya kan, apa yang dilihat gue? Oke. Ya. Ketika gue mati ya yang dilihat lu badan lu aja kosong. Iya, ya iya, kan? iya. Nah, dulu waktu Kristen kan nggak pakai hijab tuh. Sekarang gimana pakai hijab? Satu lebih enak ya. Lebih enaknya? Walaupun lebih enaknya ya lebih tertutup, ya kan. Walaupun kadang-kadang masih koslet juga ya. Kenapa kosletnya? Kosletnya, gugur banget sih gitu kan. Tapi habis itu astagfirullahaladzim. Lah kok gitu. bukannya enakan dulu waktu di gereja nggak pakai hijab kan bebas, rambut mau bentuk apa juga bebas. Ya gitu. kan nggak enak juga, gue kayak jablay banget. Jablay. Iya, rambut dicet-cet ya kan. Iya, kayak ini kan enggak. Sedangkan sekarang Islam udah pakai hijab kan. Insya Allah. Nah ya, rambut bondol. Rambut bondol. Iya. Diapain? Dipendekin. Dicukur. Iya, cukur. Kalau masuk Islam kan simpel kan. Mau apa lu silakan. Yang penting tutup. Gitu ya? Tutup. Kalau Kristen kan enggak. Kok bajumu kayak gitu kali, Mel? Ya terus gimana dong? Nah, gitu. Ya. Apalagi selain itu? Puasa gimana? Puasa awal mulanya nggak lancar. Iya. Lapar kali lah aku lah. Itu ngeliat ST enak kali loh, Pak. Gitu. Iya. Pertama-tama sabar, Neng. Iya, sabar. Gitu kan. Pak masih lama nggak sih? Gitu. Sama suami. Iya, bentar lagi gitu. Akhirnya kesini-sini belajar. Oh iya, berarti puasa itu menahan diri. Kalau dulu kan enggak gue. Puasa Jumat kan dulu di Kristen. Iya kan, Jumat puasa Jumat, ibadah Jumat, ya kan. Udah. Aduh, puasa masa cuma jam 3 doang udah kelar. Ini puasa jam 3. apa? Iya, bukan jam 12 siang. Itu kan setengah hari katanya. Iya. Kalau full kan jam 3. Fullnya jam 3. Iya, makanya gue bingung kan. Ada gitu. Kalau di Islam kan enggak full jam 6 sore. Iya. Azan berkumandang ini. Kalau ini kan gue bingung puasa di Kristen. Enggak ada azan pula. Terus pakai apa taunya? Lihat jam gitu? Ya enggak, di share di grup kan. Udah buka puasa gitu. Oke. Nah, terus terus kalau udah masuk Islam gimana? Kan nggak bisa makan babi lagi. Lu pikir ya, gue Imlek di tempatnya laki gue. Itu kan II-nya. Melda. Emang lagi Chinese apa? Serius? Nggak kelihatan lo Chinese ya? Bu ya? C-nya apa? Apa? SIM. SIM kan? Oke. Ya kan? Gue pikir bukan Chinese lo bener. Iya kan? Udah kena gue dia. Kena gue gitu. Batak kan. Loh, berarti mualaf juga? Atau enggak? Oh, keluarganya memang sudah Islam. Alhamdulillah. Nah, terus gimana dong? Dulu waktu Kristen kan sering makan babi dong? Iya, sampai sekarang aja mak gue gitu. Enggak, sekarang udah jadi muslim kan udah nggak boleh makan babi gimana? Nggak boleh. Ya, nggak kangen? Kagak beneran. Hah? Emang kan dulu, harum. Harum apanya sih? Biasa aja. Biasa aja. Kemarin Imlek aja selalu gitu. II-nya, Mel, ini babi kecap enak loh. Asik. Cemana lah, udah lupa aku rasanya babi kecap itu. Gitu aja. Keren ya. Jadi udah gak kepengen? Oke. Nggak kangen ya? Ya elah, pengen kangen, kolesterol pun naik. Kolesterol naik. Kebanyakan makan kulit kali dulu waktu Kristen. Enak kali dulu kan. Iya, makanya kolesterol. Apalagi RW kan, B2, bubuk, ya kan disaksang kan. Oh iya, saksang ya. Tabunai kan. Kalau siapa? Mbak Siska pasti tahu tuh ya, saksang ya. Saksang, tahu. Saya malah nggak pernah nyobain lo saksang. Oh kok? Dulu, maksudnya dulu. Oh, kirain. Alhamdulillah ya Allah, dapat hidayah. Alhamdulillah. Ya, apalagi senangnya jadi Islam, jadi Muslim apalagi? Anak lah. Anak, alhamdulillah ya. Terus, nah, mau nanya nih, kan dulu kalau Minggu kalau nggak ke GBI ke GPDI, kalau di Islam gimana? Ke masjid mana aja gimana? Ya bebas semua kan? masuk. Enak dong? Enak makanya. Alhamdulillah. Ya. Makan kadang-kadang gue suka tanya, Pak, itu masjid boleh gue masukin nggak sih? Ya boleh lah. Soalnya kalau di Kristen itu gereja ditutup, Pak. Iya. Jam segini sudah tutup, ya nggak bisa lagi masuk. Ya kan? Ya kan? Beda cap nggak boleh masuk ya? Iya. Boleh, sebenarnya sih boleh masuk. Ya bisa kan, tanya dan ininya jemaat mana? Ya kan kalau jemaat baru malah dikeroyok sama pekerja kan gereja. Dikasih bunga. Iya, makanya itu. Sini masuk kan. Kalau di masjid enggak, silakan gitu doang. Enggak ada kan gitu masuk. Udah. Sini yang cewek, yang ini gitu doang. Oke. Oh, tapi kelahiran berarti kelahiran Jakarta. Batak.
Medan, Kelahiran Kisaran. Medan. No, ada no orang Medan no. Horas. Horas. Oh, lo. Beda ya? Karo sama Batak beda ya? Beda. Karo bukan Batak, Batak bukan Karo ya? Karo, Batak Karo. Batak Karo. Kalau Batak yang kita Batak Simalungun. Ada Batak Simalungun, ada Batak, macam Batak. Oh, marganya apa? Damanik. Damanik. Oke, ya. Oke. Kelahiran Medan, cuman ke Jakarta umur berapa? Tahun 99 udah di Jakarta. Umur berapa tuh? Umur berapa ya gue? Kelas 6 SD kali ya. Oh, masih kecil. Oke. Kirain udah remaja atau apa ya, gitu. Enggak, jangan kok, enggak. Berarti waktu di Medan gerejanya juga AKBP. AKBP. Oh, pantes. Kan di sini juga ada AKBP, kenapa nggak ikut AKBP? Iya, kan terdaftarnya kok. Terdaftar apa? Ya, kalau Mama kan terdaftarnya di mana-mananya itu ada. Misalnya contohnya kan wilayah per wilayah ya, perwil. Kalau di Tambun ada HKBP ya di situlah dia nampak. Oh, cuman di Tambun nggak ada HKBP? Ada. Iya, kenapa nggak? Nyokap itu dalam satu hari, dalam hari Minggu itu bisa 4 gereja. Beda-beda? Iya. Kenapa? Tujuannya apa? Ya nggak tahu. Katanya kan di sini senang, di sana senang, di mana-mana ada Yesusku senang. Oh, gitu. Ya, kan itu nyanyinya. Bener kan? Berarti bagi-bagi kolektor lah ya. Iya. Bagi-bagi kolektor. Biar dapat semua gitu. Iya. Oh. Ada di apa ya, perumahan apa ya di Bekasi itu? 6 gereja kalau nggak salah tuh. Berjejer. Bener. Saya dulu kerja tiap hari kan lewat situ. Gereja tuh berjejer macam-macam. Ada KPP, ada gereja beda-beda lah. Sebenarnya. Jadi nyokap tuh dulu kayak gitu mungkin ya? Pindah-pindah. Satu hari? Satu hari. Oh, oke. HKBP-nya malah enggak? HKBP ya kalau teman-teman arisannya dia lah. Nande, ada nanti di sini ya. Gereja dulu kita ya. Oke. Ya. Tapi alhamdulillah ya, sekarang Imelda sekarang udah tenang dong berarti hidupnya. Alhamdulillah. Dengan orang tua juga udah nggak masalah kan. Insya Allah. Ya. Apalagi dengan keluarga suami kan udah OC dong berarti dong. OC lah. OC. Kalau nggak OC nggak mungkin aku dapatkan anaknya. Oke. Ada pesan nggak buat teman-teman atau saudara-saudara yang belum muslim? Pesannya? Apa ya? Apa dong? yang itu tadi aja, sholat lah sebelum disolatkan. Ya pastinya sholat lah sebelum kau disolatkan. Itu ya. Karena mencari yang disolatkan itu susah. Oke. Nah, sekarang buat teman-teman yang udah muslim, pesannya apa? Pesannya agama Islam itu bukan pilihan, tapi keyakinan. Kalau bisa jalani sampai sisa hidupmu. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Amin. Keren ya Imelda ya. Baik, barakallah Imelda, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ceritanya Imelda nih bisa buat inspirasi buat teman-teman, bisa membuat menebalkan iman teman-teman yang muslim. Amin. Dan insya Allah juga bisa jadi jalan hidayah buat yang belum muslim ya. Iya, kalau bisa hidayah aja terus. Oh, hidayah terus. Oke, alhamdulillah buat para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, silakan mengirimkan ke BSI ya dengan nomor 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7003 7007 maaf maksud saya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Melda ya.